Semuanya Bapak Ibu Guru, teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang di surga, sebentar kami ingin memulai acara webinar. Berkati kami agar materi-materi yang dibicarakan dapat kami serap dengan baik dan berguna untuk kami. Berkati yang ingin menyampaikan materinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, terima kasih Valen sudah memandu dengan doa. Baik, Bapak Ibu yang dari Universitas Kristen Duta Wacana, mungkin di sini sekali lagi anak-anak kebetulan masih pada join. Nah, di sini sambil menunggu ya Bapak dan Ibu, mungkin nanti bisa sambil menyusul. Untuk mempersingkat waktu supaya kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan efektif, waktu dan tempat saya berikan kepada pihak Universitas Kristen Duta Wacana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat siang teman-teman semua dari SMA Putra Nirmala Cirebon. Mungkin tadi saya belum mengenalkan diri. Perkenalkan nama saya Patra, saya dari Admisi Promosi UKDI Jogja. Nah, kali ini kita akan belajar bersama dengan terkait topik pemasaran digital ya. Nanti sudah hadir tadi ada Ibu Sheryl, salah satu dosen dari program studi manajemen UKDI. Nah, sebelum nanti kita mendengarkan pemaparan dari Ibu Sheryl, di awal saya akan memutarkan video singkat. Ini video profil program studi manajemen, nanti bisa ditonton teman-teman. Saya siapkan sebentar. Baik, sudah muncul ya teman-teman. Selamat menonton. Halo semuanya, buat kalian yang kepo sama anak manajemen tuh ngapain aja sih? Yuk ikutin kita terus. Jadi, ada kalian. Jadi aku nggak sendirian nih, kita bareng sama teman-teman aku. Yuk kepoin anak manajemen ngapain aja. Halo, jadi hari ini aku mau ngajak kalian mengikuti kegiatan kami di jurusan manajemen. Prodi manajemen ada 3 konsentrasi nih guys. Yang pertama, ada manajemen keuangan. Di sini kalian bisa belajar tentang keuangan modern, seperti belajar trading, bursa efek, dan pastinya juga didukung dengan fasilitas perpustakaan, lab BI, Volbury online trading, dan tempat yang representatif. Yang kedua, ada manajemen pemasaran. Nah, di sini kami banyak belajar tentang digital marketing dan berdiskusi dengan dosen tentang tren-tren apa yang sedang berkembang di dunia marketing saat ini. Yang ketiga, ada manajemen SDM. Di sini kami sering berdiskusi dan mempelajari pengelolaan sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Dari berbagai hal yang menarik tadi, kami juga saling berdiskusi, memecahkan dan menganalisis permasalahan di bidang manajemen. Akhirnya saya juga kegiatan hari ini. Sampai jumpa. Dadah. Gimana jadi anak manajemen? Seru kan? Buruan daftar. Oke, itu tadi video singkat profil manajemen untuk teman-teman. Sambil nanti teman kalau mungkin ada mau bertanya, nanti silakan nanti bisa bertanya melalui kolom chat juga boleh, atau kalau mau nanti langsung raise hand juga boleh. Untuk waktu dan tempat kami persilakan untuk Bu Sheryl, dan juga buat teman-teman saya minta tolong, saya akan share di kolom chat presensi. Nanti minta tolong diisi ya teman-teman. Terima kasih. Silakan Ibu Sheryl. Halo, selamat pagi teman-teman. Ya, oke, mungkin langsung dimulai aja ya. Oke, mungkin perkenalan dulu. Hari ini kita akan belajar dari core dari pemasaran digital. Jadi sebelum
melangkah lebih jauh, sebelum berdiskusi lebih jauh, mungkin perkenalkan, nama saya Shermata Stevia. Sekarang sedang menempuh S3 Manajemen dan sekarang juga dipercaya untuk mengajar bisnis digital dan pemasaran digital. Jadi kalau teman-teman nanti bergabung di UKDW, nanti ketemu sama saya ya. Oke. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan di tengah-tengah atau nanti kita ada quiz sedikit, tapi saya nggak tahu ya ini masuk ke penilaian nggak ya ke, ke pihak sekolah, enggak. Ini buat ice breaking aja. Jadi nanti di tengah-tengah kalau ada quiz teman-teman bisa kerjakan. Dan tapi ini quiznya enggak yang gimana sih, hanya kayak main Slido biasa ya. Nanti bisa hasilnya bisa di share di chat mungkin, atau mungkin nanti saya akan tunjuk untuk mengutarakan ya, menjelaskan. Jadi kira-kira kuisnya nanti dapatnya apa gitu ya. Oke. Hari ini kita akan belajar dasar dari pemasaran digital. Jadi tadinya ketika dapat materi pemasaran digital, saya pengennya udah melangkah gitu ke SEO atau mungkin ke Instagram advertising atau mungkin Google Ads. Tapi saya akhirnya urung untuk menjelaskan yang di part itu karena itu di bagian hilir gitu ya. Jadi saya pengen teman-teman di sini bisa mengikuti dulu di bagian hulunya gitu ya. Jadi ini adalah dasar sekali dari pemasaran digital. Jadi kita harus mempersiapkan kira-kira apa saja sih untuk bisa membangun pemasaran digital yang efektif itu bagaimana. Kira-kira apa sebenarnya yang dijual dan kira-kira apa yang membuat pemasaran digital itu sangat-sangat robust gitu ya. Ketika teman-teman menjadi digital marketer mungkin. Jadi kira-kira apa saja fundamental, apa saja yang memang bisa membuat teman-teman itu sukses gitu menjadi digital marketer. Jadi nggak hanya teknikal aja. Oke. Jadi kita akan berdiskusi untuk pemasaran digital itu tidak jauh-jauh dari startup ya teman-teman ya. Pasti teman-teman nggak asing lagi. Apa sih sebenarnya startup itu ya? Dan tiba-tiba muncul Gojek, Traveloka, Bukalapak. Jadi sebenarnya strategi mereka sebelum memasang advertising, sebelum memasang iklan-iklan di Instagram, YouTube, dan Google dan sebagainya, itu apa saja yang mereka persiapkan gitu ya. Oke. Jadi kita akan menilik lagi ke basicnya, kembali ke basic, yaitu definisinya itu apa, definisi startup itu apa. Jadi menurut Dr. Sunanda, International Journal of Engineering and Development and Research 2017 itu bahwa the startups are the kind of company which are innovative in their course of development, analysis, evaluation, research for the target segment. Jadi yang saya sangat tekankan ketika teman-teman ingin build sebuah startup gitu ya, jangan bermula itu dari passion. Ya, seringkali kita itu bermula dari apa yang kita suka aja. Loh, tapi apakah itu bukan suatu hal yang memungkinkan, Bu? Atau bukan suatu hal yang oke, Bu? Sebenarnya oke-oke saja kalau kalian ingin memulai dari passion kalian. Justru itu adalah poin plus gitu ketika kalian mengerjakan apa yang kalian suka gitu ya. Tapi harus dasari juga dengan kira-kira kalau kalian punya startup atau membuat startup, apakah sudah melewati tahapan-tahapan di definisi basic ini? Apakah startup kalian sudah melewati di analysis? Apakah sudah melewati dari evaluation ya? Apakah kalian sudah melewati dari research for the target segmentnya? Dan apakah kalian ada jangka panjang untuk development-nya itu timeline-nya seperti apa? Ya, jadi jangan hanya berangkat dari passion, ya. Jadi harus bisa dinarasikan atau memang sudah punya plan gitu ya, melewati dari 4 step ini, ya. Development, analysis, evaluation, and research for the target segment. Oke, kita akan melihat dulu ke sejarahnya. Kenapa startup itu bisa bermula gitu ya. Kita akan melihat ke belakang. Jadi ini ada
hadirnya bubble.com ini fenomena yang lumayan mengguncang dunia ya, karena ini shifting gitu dari tradisional ke digital gitu ya. Jadi karena bisnis startup ini identik sekali dengan sebuah perusahaan yang berkaitan dengan teknologi, website dan internet. Jadi ketika beralih, ketika shifting dari tradisional ke digital, itu apa sebenarnya fenomena yang mulai. Dan ternyata pada tahun 98 sampai 2000 ini banyak sekali perusahaan yang berlomba dalam membuat website perusahaannya sendiri. Mohon maaf, admin ada yang bocor sepertinya, bisa di-mute dulu. Oke, terima kasih. Oke, jadi di sejarah kita sudah sama-sama tahu ya bahwa ternyata permulaannya itu dari 98 ke 2000. Ini mungkin teman-teman baru lahir ya. Soalnya saya baru umur 4 tahun waktu ada fenomena ini. Baik. Oke, kita jump ke komponen penting dalam sebuah startup. Jadi ketika teman-teman mau memasarkan digital nanti, inilah kira-kira produknya yang akan dipasarkan tuh harus yang seperti apa sih untuk menunjang pemasaran digital tuh yang sangat efektif gitu ya. Jadi pemasaran digital itu tidak sesederhana, saya tuh punya budget, saya tuh punya capital, jadi saya akan mengiklankan ini di Instagram atau saya akan endorse gitu ya TikTok artis ya atau influencer siapa ya, influencer Instagram gitu ya, Raffi Ahmad misalnya, atau Nagita Slavina misalnya, artis gitu ya papan atas. Apakah sebenarnya itu satu-satunya cara untuk pemasaran digital itu bisa efektif gitu ya? Dan ternyata setelah menelik ke berbagai jurnal dan berbagai buku, itu bukan satu-satunya cara. Dan apalagi kalau teman-teman memang mempunyai capital yang terbatas ya. Jadi justru adalah hal-hal fundamental yang akan kita diskusikan bersama sehabis ini, itu yang memang membuat produk itu sudah robust dulu begitu. Sudah ibaratnya sudah matang dulu sebelum dipasarkan di digital. Mau endorse ke artis boleh, mau endorse ke TikTok influencer boleh, atau mau endorse ke siapapun boleh, tapi itu merupakan bukan satu-satunya cara ketika kalau fundamental yang kita akan diskusikan bersama ini belum teman-teman persiapkan ya. Jadi justru ini adalah di hulu seperti yang sudah saya mention di awal, jadi harusnya ini dipersiapkan dulu ya sebelum kita akan memberikan boost gitu ya, booster untuk pemasaran digital di akhir, yaitu bisa dengan cara bayar ke Google Ads atau dengan endorse influencer. Oke, karena ini ada catatan banyak dari praktisi-praktisi yang ada di lapangan bahwa 60% budget itu akan habis untuk marketing ya. Jadi sangat disayangkan ketika kita ingin boost di marketing yang itu memakan 60% dari capital kita, itu jadi tidak maksimal. Kalau di bagian hulu nih, di bagian komponen penting dalam produk yang akan dipasarkan ini tidak dipersiapkan dengan baik ya, itu akan sangat menjadi batu sandungan ketika teman-teman ingin menjadi digital marketer yang sukses atau digital marketer untuk produk teman-teman sendiri. Oke, jadi komponen penting apa sih yang harus dipersiapkan sebelum kalian launching produk, sebelum kalian mengendorse artis, sebelum kalian membayar ke Google Ads? Oke, yang pertama teman-teman harus menganalisis dulu ya, customer-nya itu siapa ya. Jadi tidak ada bisnis yang bisa sukses menjual apapun yang mereka buat, apapun yang mereka hasilkan ketika mereka tidak memiliki customer dan tidak tahu customer-nya itu siapa. Jadi target market-nya itu siapa ya. Itu tidak teman-teman research dengan dalam. Ya, jadi customer adalah komponen penting, teman-teman harus mengerti kepada siapa kalian akan menjual ya, dan itu tidak boleh juga hanya dengan prakira ya, tidak boleh dengan hanya dugaan, tidak boleh dengan hanya hipotesis gitu ya. Jadi teman-teman harus meriset kira-kira customer personnya teman-teman itu siapa, bisa dimulai dengan gendernya, dengan umurnya, dengan behaviornya ya, dengan range gajinya
ya. Dengan kira-kira kebanyakan nih customer kalian itu buka aplikasi apa sih? Kalau misalnya main sosial media tuh berselancarnya di mana? Di IG kah? Apakah di Twitter kah? Apakah di TikTok kah? Itu semuanya memiliki karakter sendiri-sendiri dan teman-teman harus mengerti betul dan memiliki data itu dengan lengkap gitu ya. Oke, kita jump ke produk. Jadi tentu saja sebelum teman-teman bisa untuk memasarkan, teman-teman harus tahu dong produk yang teman-teman akan jual atau yang akan iklankan itu apa ya. Jadi untuk menghasilkan sebuah produk yang baik, sebuah produk yang bisa diterima, sebuah produk yang laris gitu ya, itu harus bisa dimulai dengan customer-nya siapa itu tadi. Jadi ketika teman-teman tahu customer-nya siapa, ya, ketika teman-teman tahu customer-nya siapa, teman-teman akan menilik lagi nih, sebenarnya permasalahan yang dihadapi customer itu siapa? Yang dihadapi customer itu apa? Ya, jadi misalnya untuk ibu-ibu karir misalnya, oh ibu-ibu karir ini pasti nggak sempat ya untuk bisa makan makanan yang sehat dan nggak punya banyak waktu. Jadi produknya ketika kalian ingin bergerak di F&B, food and beverage, ya sebaiknya teman-teman akan membuat produk kita dengan sesimpel mungkin dengan frozen food mungkin, atau mungkin dengan jus yang sudah di-pack gitu ya, bentuk botol yang seperti Rejuve itu teman-teman kalau sering lihat artis-artis sering minum jus yang sudah di-pack itu, kenapa sebenarnya produk itu dibikin? Nah itu kembali lagi yang pertama adalah apa, customer itu adalah raja ya, betul. Kita akan bikin produk yang akan diterima oleh demand-nya ya. Kita akan mensupply apapun yang demand itu mau. Jadi kalau demand kalian sudah tahu karakteristiknya seperti apa, dengan behavior-nya seperti apa, itu akan memudahkan teman-teman untuk build produk ya. Jadi produknya yang bisa langsung, kan kita inginnya ketika kita launching produk ya kepengennya di oke. Sebentar ya, saya izin mute dulu. Oke, maaf ya Chandra, di mute dulu. Oke, jadi kembali ke ini layar ya teman-teman. Jadi produk ini akan bisa diterima dengan baik di masyarakat, di customer kalian, tentu saja dengan ketika kalian mengerti betul siapa customernya. Oke, kita jump ke timing. Dengan timing yang tepat juga dipastikan engagement dari iklan atau dari startup itu pasti meningkat. Tentu saja seperti contohnya di aplikasi Zoom seperti ini. Dengan pandemi ini bisa membuat founder dari aplikasi Zoom ini bisa masuk ke Forbes ya. Forbes, majalah Forbes, yang orang yang berpengaruh di dunia. Ya karena memang timingnya itu pas. Ketika kita memiliki produk yang customer butuhkan dan juga dengan timing yang pas, itu dengan secara otomatis membuat kita itu langsung bisa diterima di masyarakat luas begitu ya. Ya tentu saja kalau misalnya tidak ada Zoom seperti ini atau tidak ada Google Meet seperti ini kelas masalah digital ini tidak bisa ada begitu ya. Tapi dengan adanya pandemi, dengan timing yang pas, kita semua butuh untuk bisa tetap melaksanakan aktivitas kita, rapat, kelas seperti ini, ya kan? Tapi tidak bisa bertemu ya face to face ya. Jadi akhirnya Zoom ini sangat-sangat dibutuhkan gitu ya, dan jumlah downloadnya juga melampau jauh dari sebelum pandemi ya. Oke, kita akan masuk ke competition. Jadi ketika kalian ingin memasarkan sesuatu, kalian harus mengerti betul siapa kompetitor kalian ya. Jadi kompetitor kalian ini sudah melakukan apa? Strategi marketingnya itu seperti apa? Apakah dia endorse artis tuh, sebenarnya dia endorse artis tuh yang bagaimana? Budgetnya berapa? Inovasi apa yang dia bikin gitu ya, atau yang mereka bikin? Nah, itu teman-teman harus mengerti betul ya, supaya kalian tidak terbelakang, supaya kalian tidak tertinggal. Ini contohnya seperti handphone Nokia
ya, dengan mungkin sekarang iPhone atau Android gitu ya. Mungkin ini saya mengulas balik ya waktu dulu zamannya saya, ya saya itu mungkin selisih 5 tahun lah dari teman-teman, atau anak SMP itu umur berapa ya? 17 ya, 18 ya. Oke, selisih 6 tahun. Selisih 6 tahun, 7 tahun lah sama teman-teman. Jadi dulu waktu zaman saya, handphone Nokia itu sangat-sangat merajalela di dunia ya. Jadi tidak ada satu orang pun tuh, jarang sekali lah yang pakai itu di luar Nokia. Jadi dulu Nokia nih inovasinya cukup ada juga sebenarnya. Jadi dulu tuh handphone tuh ada yang bisa di slide ke atas, ada yang bisa diputer-puter ya, ada yang bisa dibengkokin ke kanan ke kiri gitu. Jadi handphonenya itu kayak bisa akrobat gitu. Nah, itu adalah inovasi mereka. Nah, tapi apakah inovasi mereka itu dibutuhkan oleh market? Dan apakah memang inovasi mereka itu tidak ketinggalan zaman? Nah, itu yang perlu teman-teman cek lagi. Ya, sebenarnya kompetitor tuh sedang ngapain? Apakah inovasi mereka itu hanya sebatas fisik yang bisa diputar-putar? Oh, ternyata waktu itu HTC atau Samsung itu sudah mulai meluncurkan touchscreen, ya, touchscreen yang seperti kita sekarang nih ya, udah touchscreen gitu. Itu juga dulu sudah dimulai, walaupun memang mungkin tingkat kesensitivitasnya tidak sebaik sekarang, dan fitur-fiturnya, aplikasinya semua itu bisa di-download dengan baik sekarang gitu ya. Ya memang tidak sebagus itu. Tapi ketika kompetitor Nokia ini yaitu Samsung dan HTC ya waktu itu dan BlackBerry waktu itu juga sudah mulai banyak mengembangkan itu, tidak dari hardware-nya saja, tapi dengan software-nya itu juga mulai dikembangkan gitu ya. Nokia ini sangat tertinggal akhirnya. Dan akhirnya sekarang apakah teman-teman ada yang memakai Nokia? Aku rasa udah nggak ada ya. Jadi ya itulah contoh nyatanya dari sebuah persaingan ya, yang dulu sangat merajalela di satu dunia itu. Kalau sampai ada tren, kalau tidak mengikuti seri terbaru dari Nokia, itu kamu tidak keren gitu ya. Jadi kalau misalnya Nokia tuh dulu N depannya itu seingat saya. Jadi kalau N73 ya tingkat kekerenan kamu tuh N73 gitu. Tapi kalau ada yang baru N91 misalnya dan kamu masih di 73, wah kamu tuh sangat tidak keren begitu ya. Jadi bahkan sampai ada sampai brand ini tuh masuk ke dalam identitas manusia, dalam tingkat kekerenan gitu. Jadi sangat-sangat sukses sebenarnya brand ini. Tapi karena mungkin ada apa ya, seperti mungkin terlalu percaya diri ya dengan brandnya karena sudah sangat-sangat merajalela, jadi CEO-nya tidak mau untuk beradaptasi dan tidak mau menilik gitu ke kompetitornya sedang apa gitu. Oh, kompetitornya ternyata sudah maju ke touchscreen, masa kita pakai keypad terus begitu ya. Ya, tapi itulah yang terjadi. Jadi ini menjadi highlight bagi teman-teman ya. Jadi jangan pernah juga ketika kalian menjadi digital marketer ya, jangan pernah kalian tidak meng-cross check gitu. Kira-kira kompetitor ini sedang ngapain? Nah, kira-kira kompetitor ini inovasinya sedang apa ya? Karena kita bisa berkaca dari Nokia dengan perusahaan yang nomor satu lah dulu di dunia, bukan di Indonesia aja ya. Itu aja bisa kalah gitu ya dengan kompetitor-kompetitor baru mereka. Hanya karena mereka tidak update, atau mungkin mereka sebenarnya update tapi sudah terlalu telat sehingga pasarnya sudah berpindah ke kompetitor kalian. Sangat-sangat disayangkan ya. Oke, kita akan masuk ke finance. Nah, untuk finance ini juga penjabarannya juga harus jelas. Ketika kalian ingin menjadi digital marketer, kalian harus mengestimasikan budget kalian untuk ads, untuk Instagram berapa, untuk Twitter berapa. Kalau misalnya memang teman-teman memiliki pandangan untuk bisa mengiklankan di berbagai platform, gitu ya. Kalau misalnya, target market saya itu ada di mana-mana, ada di YouTube, ada di Instagram, ada di Twitter, ada di TikTok ya, berarti kalian harus membudgetingnya itu
sesuai sekali dengan plan kalian gitu ya. Tentu saja itu juga dengan didasari dengan finance yang baik juga ya. Kalau enggak nanti terlalu banyak misalnya di Instagram pembagiannya, atau nanti terlalu banyak di endorse influencer misalnya, ya terus nanti jadinya finance-nya kacau karena di platform yang lain tidak kebagian, atau mungkin juga dengan pembagian gaji misalnya teman-teman jadi digital marketer, masa ini gotong royong ya, kalian juga harus digaji juga ya kan. Nah untuk penggajiannya juga harus distrukturkan dengan baik ya, jangan sampai terlalu berfokus pada pengiklanan atau terlalu berfokus di endorse influencer, sehingga untuk porsi-porsi yang memerlukan cost yang lain itu disepelekan gitu ya, sehingga tidak akan berjalan dengan maksimal ya. Oke, kita akan jump ke tim. Nah ini juga tim itu kira-kira siapa-siapa aja yang memegang untuk bisa membuat sebuah produk yang oke gitu ya. Ini oke. Saya skip ke sini. Komponen tim ini ada 3 teman-teman, ada hipster, hacker, and hustler. Tapi kira-kira kalau digital marketer ya, berarti yang bisa memasarkan digital itu tetap harus berdiskusi nih dengan tiga-tiganya nih. Atau mungkin yang lebih fokuskan mungkin ke arah hustler dan ke hipsternya gitu ya. Sebenarnya hipster, hacker, dan hustler ini apa sih Bu gitu ya. Oke. Kita akan bahas di hipster, ini adalah orang yang sangat menyukai desain ya. Jadi untuk desain itu dari kira-kira kontennya seperti apa, lalu mungkin kalau memang menjual produk tuh kira-kira packagingnya seperti apa, atau mungkin kalau bergeraknya di digital, berarti kira-kira UI UX-nya itu seperti apa, untuk tampilannya itu seperti apa, ya kira-kira untuk tombol di aplikasi itu apa saja gitu ya. Orang yang mendesain apapun produk yang akan dipasarkan ya. Jadi ini akan banyak berdiskusi dengan hipster kalau kalian jadi digital marketer, atau mungkin digital marketer juga ada di bawah hipster, atau hipsternya sendiri juga bisa. Karena rata-rata digital marketer kan untuk yang bagian digital marketer yang konten ya. Jadi kan memang harus tahu kira-kira produknya itu seperti apa, nuansanya dari produk itu, personanya dari produk itu seperti apa ya. Apakah nuansanya itu girly, apakah maskulin, itu kan harus senada dengan pemasaran digital yang teman-teman akan up gitu ya, yes-nya. Oke. Untuk di bagian hacker mungkin nggak terlalu yang harus berdiskusi dengan ini ya, dengan hacker, karena hacker ini adalah yang di bagian IT-nya ya. Kalau bergeraknya di bisnis kita misalnya aplikasi ya, dia yang standby untuk aplikasinya biar nggak ngehang ya, atau yang nge-build aplikasinya, atau yang nge-build website-nya ya. Oke, kita next ke hustler. Di hustler ini, ya ini tentu saja juga banyak akan berdiskusi kepada digital marketer ya, karena hustler ini adalah orang yang ibaratnya CEO-nya gitu ya. Karena hustler ini yang memimpin sebuah bisnisnya, jadi dia yang kira-kira akan menjelaskan, yang punya visi juga, yang punya misi juga, kira-kira brand ini mau dibawanya kemana, awareness-nya tuh mau dibawa kemana ya. Terus kira-kira untuk conversion-nya itu seberapa, yaitu hustler yang akan menjelaskan ke tim digital marketer. Oh kira-kira pengennya ini sekarang ini lagi pengen branding aja nih, jadi digital marketing-nya yang ke arah branding aja, yang ke arah awareness aja. Atau sekarang ini penjualan lagi turun, pengennya digital marketing-nya tuh yang nge-boost sales aja gitu ya, yang drive sales aja untuk bisa raise money. Itu akan dikomunikasikan ke digital marketer ya. Oh ini kontennya yang kira-kira bisa menggugah selera pembeli untuk segera membeli gitu ya, bukan cuma sekadar ke arah branding aja. Itu nanti antara hipster dan hustler yang akan mengkomunikasikannya ya, dan digital marketer. Oke, kita akan bermain games di sini terkait ini ya, dari komponen tim ya. Kita akan cek kalian apakah cocok gitu ya di. Oke, sorry ini betul. Ya, apakah kalian cocoknya itu jadi apa sih
Kalau kalian akan build sebuah startup gitu ya, apakah di Hustler, apakah di Hacker, apakah di Hipster? Ya, kalau kalian dapat Hipster, mungkin kalian ada bakat gitu untuk bisa jadi digital marketer yang ke arah konten ya. Tapi kalau kalian mungkin mendapatkannya Hustler, berarti digital marketernya lebih ke arah yang menganalisis dan kira-kira yang bagian teknisnya. Oke, silakan teman-teman. Mungkin bisa berapa menit ya? Oke, saya tanya ke guru dari SMA Putnir Cirebon. Mau berapa menit nih, Bu, Pak, untuk gamesnya? Cek, ada suaranya, Bu? Ya, Bentar. ya, Nah, ada. ada ya? Ya. Kita beri spare waktu kurang lebih 10 menit, kira-kira cukup, Ibu? Baik. Ini cuma beberapa pertanyaan Oh, saja. boleh. Iya. Oke, Mungkin teman-teman. 5-10 ya, Bu ya? Ya, Kurang lebihnya, berarti ya. di 11-11 ya. Ya, Kita akan 11-11. kembali lagi untuk bahas gamenya. Silakan teman-teman, ini bisa di-scan di kiri atau bisa diketik nih, tapi agak PR ya kalau ngetik ya. Ya, bisa di-scan aja biar lebih gampang. Oke. Silakan. Oh ya, sebentar. Mungkin apakah ada anak-anak udah berhasil, anak-anak udah berhasil scan? Boleh dikonfirmasi ke kami. Iya, silakan anak-anak untuk join ya, untuk games. Pertanyaannya kayaknya Oke, maaf. Ya, jadi bisa di-scan di sini atau mungkin saya akan kasih ke kolom chat ya. Kalau yang nggak bisa scan sebentar. Oke, sudah saya share di kolom chat, teman-teman bisa klik aja kalau memangnya tidak bisa di-scan. Ini bukan tes ya, bukan tes yang masuk ke raport ya, jadi santai aja mengerjakannya ya. Ada beberapa pertanyaan di sana. Jadi bisa dijawab sejujur-jujurnya juga ya. Nggak usah, aduh saya pengen banget nih jadi hipster. Jadi saya akan mengisi yang ke arah hipster. Ini untuk bisa lihat potensi teman-teman aja. Kira-kira gimana gitu proyeksinya ya. Oke. Kembali ke 11-11 teman-teman saat mengerjakan. Oh, nanti mungkin hasilnya bisa di-share ya di kolom chat ya. Dapatnya hipster, hacker kah, atau hustler ya. Bisa diketik aja atau nanti mungkin raise hand juga boleh. Oke.
Ayo anak-anak, masih ada waktu. Enggak kedengeran, Pak. Ya, anak-anak silakan untuk berpartisipasi ya untuk games di sini. Permisi Bu Ceril. Ini untuk Prokopsnya pilihan optionnya yang 6 pertanyaan itu ya? Ya, maaf, gimana? Yang pertanyaannya yang ada 6 pertanyaan itu? Iya, dipencet start saja. Oh, oke, start ya. Iya, nanti akan keluar pertanyaannya. Jadi, oh ya, teman-teman akan mungkin pencet start ya. Oh, ini ya kelihatan nggak ya? Oke, pencet start yang biru. Nanti ada 6 pertanyaan, teman-teman bisa coba jawab gitu ya. Nanti di akhir setelah selesai menyelesaikan 6 pertanyaan ini nanti akan muncul ya hasilnya teman-teman cocoknya itu di mana. Apakah di hipster, apakah di hacker, apa di hustler ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Baik anak-anak, apa sudah ada yang selesai? Kebetulan Pak Toto sudah nih, dapatnya hipster Pak Toto. Ada waktu ngasihan, yuk silahkan dikerjakan. Mungkin nanti di sini ada yang share ya Bu ya, Bu Sheryl ya, yang mereka dapat apa. Iya, boleh. Nah. Untuk Kanti, sudah Kanti? Lalu mungkin Valen, apakah sudah Valen? Ada Gita, gimana Gita? Sudah selesai Gita? Stefanus ada Stefanus? Ada Bu. Oke, sudah selesai Stefanus? Udah Pak. Oke. Jawabannya apa Stefanus? Dapatnya apa Stefanus? Hacker Pak. Woi, hacker. Pak Toto jawabnya ininya ini ya, Hipster. iya hipster ya. Valen sudah Valen? Bentar lagi, Bu. Oke. Mungkin yang udah selesai bisa di-share ya di kolom chat ya, dapatnya apa gitu ya. Atau nanti mungkin waktu Q&A boleh kalau misalnya mau bertanya. Yuk, Oh, mungkin. dapat hustler. Nah, tuh. Cynthia Angelica. Galang? Tadi Galang dapat apa Galang? Galang oh, apa Jenny dapat hacker. Nice. Oh, dapat ini ya Baru hacker kami. ya, tumben ya cewek Hacker. dapat hacker. Ada Bu Oh, Jenny, Bu. Galang juga hacker. Valentin Veronica ada hustler. Oh, nice. Nih, ya. Hustler pertama kita ya. Ada hipster Vega ya, Columbus hacker. Darius hipster, Benedictus hustler menyusul. Laurentius Alvaro hipster hacker. Hati ini apa ya Columbus ya? Fredericus hipster hacker hustler. Oke, semenit lagi. Florencia hustler
Rata-rata hustler sama hipster ya teman-teman ya. Nice. Berarti berbakat nih jadi digital marketing ya. Digital marketer ya. PB, hipster. Hacker, Aldo, XI IPA, 11 maksudnya ya. 10 IPA maksudnya ya. Ya, betul. Hacker, hacker, hustler, hipster. Oke, hustler. 10 IPA, Maria Luisa. Oke. Ya. Semenit terakhir. Hipster, Nicholas. Oke, hacker. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah berpartisipasi di games-nya. Tadi setelah dilihat ternyata hustler ya sama hipster ya. Itu awal yang baik untuk mau jadi digital marketer ya. Jadi antara nanti teman-teman akan di tim konten atau nanti teman-teman di digital marketer yang menganalisis kira-kira seperti apa strateginya untuk bisa push sales atau apapun visinya dalam perusahaan nanti. Oke, games ini menjadi materi yang terakhir. Saya harap teman-teman bisa mendapatkan pencerahan ya. Ada yang bisa diambil dari sesi kali ini sehingga teman-teman nanti bisa membantu teman-teman untuk ternyata digital marketing itu asik ya gitu, atau ternyata ini passion saya, boleh juga. Baiklah, mungkin di 15 menit terakhir bisa untuk Q&A. Kalau misalnya ada Q&A, saya kembalikan ke host. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Sheryl atas pemaparan materinya. Sungguh membukakan mata nih Ibu untuk pemasaran digital yang sejauh ini mungkin kita hanya sekedar menikmati saja, tetapi di sini kita bisa mendapatkan arahan ataupun masukan di sini. Saya juga barusan tahu kebetulan. Nah, di sini anak-anak kita ada waktu untuk Q&A, untuk bertanya. Jika ada yang mau bertanya terkait apa yang sudah dipaparkan di kesempatan kali ini, silahkan jika ada yang mau bertanya. Untuk yang pertama ada di chat ya, itu ya? Iya. Cynthia ya? Pertanyaannya di chat ya? Ya Pak Toto ya. Oke. Iya. Host yang akan membacakan atau saya langsung? Langsung dibaca. Saya boleh, Ibu. Baik-baik. Saya Cynthia dari kelas 11, izin bertanya mengenai 2 hal. Pertanyaan yang pertama, dari saya, di zaman dulu mungkin HP yang tren itu seperti Nokia, sehingga bisa mempengaruhi orang-orang di mana tingkat kekerenan mereka terkadang dinilai dari situ. Namun sekarang mungkin yang saya lihat seperti HP iPhone, sekarang rata-rata orang memiliki pandangan jika memakai barang atau HP tersebut mereka keren, dan mereka berlomba-lomba membeli barang atau HP tersebut. Bagaimana strategi mereka ya Kak? Padahal HP tersebut harganya cukup mahal, namun orang-orang sangat menggebu-gebu untuk membeli barang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita sebagai pelajar bisa belajar membangun bisnis seperti itu? Dan bagaimana cara membangun kekonsistenan dalam membangun bisnis tersebut? Begitu Ibu Sheryl, monggo boleh dijawab. Terima kasih pertanyaannya Cynthia Angelica. Ini ada 2 pertanyaan ya. Ini yang pertama, jadi teman-teman juga nanti di digital marketing, teman-teman akan belajar untuk bisa mensupport psikologi dari manusia juga. Jadi digital marketing ini nggak hanya teknis untuk kita buang-buang duit gitu ya, untuk bisa endorse ke influencer atau kita akan random untuk mengiklankan. Jadi kita akan belajar strukturnya juga. Jadi struktur dari psikologi manusia ini kita kan juga tadi sudah ada sedikit ini ya dimention bahwa yang nomor 1 ketika kita ingin membangun sebuah brand atau mensukseskan sebuah brand, kita harus tahu dulu customer-nya itu siapa. Tapi siapapun customer-nya, kita mengerti bahwa kita adalah serving the market-nya itu human, ya manusia. Jadi psikologi manusia lah yang akan kita mainkan. Untuk menjawab kenapa iPhone ini sukses, priority yang pertama adalah tingkat keeksklusifitasan dari iPhone.
ya. Jadi dia banyak sekali yang eksklusif seperti iMessage, ya. Atau mungkin kemarin sempat booming Clubhouse, ya. Itu kan khusus untuk iPhone user. Jadi memang brand ini dengan sengaja ingin membangun ada emosi dari pengguna itu untuk merasa, oh saya ini eksklusif loh, saya ini pakai iPhone, harganya memang mahal. Kalau teman-teman membaca jurnalnya, iPhone itu hanya di 1/8, if I'm not mistaken ya. Jadi misalnya harganya itu di 25 juta misalnya. Jadi sebenarnya tuh untuk produksinya itu hanya butuh 1/8 dari itu, ya. Jadi tidak sebesar itu sebenarnya harga yang diharuskan, gitu ya, teman-teman. Jadi memang harusnya memang sangat tidak semahal itu, tapi memang di create sedemikian rupa, memang sengaja untuk keeksklusifitasannya, memang sengaja untuk brandingnya. Jadi semuanya harus konsisten ketika kalian memang membuat brand nanti. Jangan ketika kalian eksklusif nih, kalian menawarkan banyak yang eksklusif, tapi harganya itu justru yang memang secara demand tuh sanggup dibeli semua orang. Sehingga keeksklusifitasannya ini memang hilang gitu. Kenapa mereka menggebu-gebu juga ya? Karena kita manusia tuh memang sukanya ada validasi dari masyarakat juga ya. Kita kan pengennya keren, kita pengennya dianggap sukses ya, kita pengennya dianggap eksklusif. Ya kira-kira brand apa yang mencerminkan itu? Kalau di handphone ya di iPhone lah, kira-kira seperti itu ya. Nanti kita kalau Cynthia, Angelica bergabung untuk belajar digital marketing, kita akan membahas itu lebih jauh nanti. Itu ada di materi untuk fundamental digital marketing, ya. Oke. Yang nomor 2, apakah kita sebagai pelajar bisa belajar membangun bisnis seperti itu? Iya, sebenarnya di basic ini ada untuk materinya, tapi karena 1 jam saya tidak sempat untuk menjelaskan. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya. Tapi kira-kira untuk menjawab pertanyaan yang kedua, maupun kekonsistenan itu ya dari hulu ke hilir harus nada. Jadi kalau kalian memang membrandingkan sebuah brand itu memang mahal, eksklusif, untuk targetnya itu menengah ke atas, ya kalian tidak boleh banting harga, nggak boleh ada tulisan sale 70%, itu akan merusak branding kalian ya. Kalau misalnya kayak pernah lihat nggak iPhone sale? Jarang banget ya, gitu, nggak pernah malah di iBox ya. Jadi tapi berbeda dengan Xiaomi. Xiaomi teman-teman bisa cek di Shopee apa di Tokopedia atau di tokonya di store-nya sendiri, pasti harga coret gitu. Ya itu memang brandingnya dia, ya. Jadi harus senada apapun dari yang kalian build, dari brandnya, dari brandingnya itu, dari sales-nya, dari kontennya, ya semuanya itu harus senada. Dari gaya bahasanya untuk mengiklankan juga itu harus senada juga, ya. Kalau berbicaranya tuh audiensnya tuh anak-anak SMA misalnya, ya, kalian harus gaul untuk copywriting-nya, nggak boleh terlalu formal ya, pasti ada gun atau dengan sis ya, kayak Kaskus ya. Tapi kan itu memang anak-anak muda ya, panggilan anak-anak muda lah, sis atau bro gitu. Kalian lihat mungkin contohnya yang paling mencolok ini di dunia politik itu di ini ya, partai yang baru ya, di PSI. Itu kan sapaannya ini sudah berbeda gitu. Di saat kan mungkin Golkar atau PDI Bapak Ibu, ya, di PSI sis kan gitu. Ya, itu kan disesuaikan juga dengan marketnya. Jadi untuk membangun kekonsistenan itu teman-teman harus mengerti dulu branding seperti apa yang kalian mau, sehingga dari semua lini itu disesuaikan dengan tujuan dari awalnya dan tujuan juga tujuan dari marketnya juga gitu. Apakah sudah menjawab, Cynthia? Ya, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Next, saya ke... Oh, mau dibacakan dulu? Bapak host? Siap. Ini ada pertanyaan lagi, Bu, dari Columbus Sutisno. Mungkin
Kalau Bu Sutisno siapa ya? Nama real name-nya? Mungkin ada di sini sebelumnya. Di sini ada pertanyaan Ibu. Di sini kebetulan si anak tersebut ingin membeli handphone iPhone, tetapi belum ada uang katanya ya. Di sini dia ingin berbisnis. Mungkin kalau untuk anak muda, anak SMA, kira-kira bisnis apa ya yang cocok gitu untuk anak SMA? Mungkin kan kita melihat kalau setelah lulus dari SMA kan ada juga tuh Bu, anak-anak yang mungkin tidak kuliah tetapi mau bisnis dulu. Kebetulan sekarang kan lagi zamannya apalagi jualannya lewat online seperti itu. Nah, apakah itu cocok atau ada saran lain gitu dari Ibu? Monggo Bu, dipersilahkan. Oke, kalau Bu Sutisno, mungkin kita akan mengasumsikan saja ya bahwa anak-anak SMA ini dengan kapital yang terbatas. Tentu saja dengan kapital yang terbatas kita harus bisa menyesuaikan juga dengan bisnis-bisnis yang juga bisa depending gitu secara kapital ya. Berarti mungkin saran saya di dropshipper mungkin, karena dropshipper kan kalian nggak harus stok barangnya ya. Yang penting kalian iklankan kalau misalnya ambil margin dari itu. Oke, untuk dropshipper mungkin. Atau mungkin kalau kalian memang suka di sektor F&B. F&B ini sebenarnya acuannya yang paling banyak ya, karena bisa naik 100% gitu. Sebenarnya kalau ditanya sektor apa yang memang paling mudah dan secara margin, secara dalam tanda kutip cuan gitu ya, itu paling tinggi ya di sektor F&B. Karena kalian bisa memainkan harga hanya dengan satu kata, ini enak loh gitu. Sebenarnya kalau enak pernah nggak meneliti gitu, kayak ada makanan yang khas banget di suatu daerah, benar-benar sampai di pelosok-pelosok gang tuh tapi diburu padahal harganya juga mahal gitu. Saya lihat banyak banget tuh ketika traveling gitu, banyak sekali yang seperti itu. Hanya dengan satu kata, enak. Nah, itu parameternya apa? Lidah manusia ya parameternya. Kalau sudah enak, harganya bisa tinggi gitu ya. Jadi teman-teman, kalau nggak punya cukup capital ya, coba di dropshipper atau di F&B ya. Kalau kalian punya keahlian di masak, juga bisa dengan pre-order juga ya. Jadi nggak harus nyetok juga, nggak harus punya outlet juga. Mungkin itu kalau Bus Sutisno. Ya, terima kasih Columbus dan Bu Sheryl. Mungkin untuk anak-anak SMA ada juga yang reseller gitu ya Bu ya, sepertinya mungkin mereka bisa. Iya betul. Di Shopee juga sudah ada fitur reseller. Jadi saya rasa nggak terlalu susah untuk dropshipper sekarang untuk tahu di mana akan grosirannya. Betul Bu. Karena anak SMA juga butuh modal ya anak-anak ya. Kalau untuk memulai sebuah bisnis kita nggak bisa lepas dari modal. Itu mungkin yang harus punya ya Bu ya sebagai pembisnis awal itu. Kalau nggak punya modal, masa ya kita mau utang bank gitu ya nggak mungkin. Jadi modal memang harus penting, harus yang utama itu. Begitu. Ada lagi anak-anak yang mau ditanyakan? Silahkan jika ada yang bertanya. Atau mungkin ada yang mau resen nggak di chat juga boleh. Ya, mungkin kalau ada yang pengen langsung bertanya, silahkan. Mungkin kalau sedikit bertanya Bu, sambil menunggu anak-anak, kalau di makanan memang sangat tinggi ya Bu ya, potensi untuk melakukan bisnis ibaratnya seperti itu. Seperti anaknya Bapak Presiden, si Mas Kaisang, terus Sang Pisang, terus seperti Markobar, Mas Gibran, itu memang digital marketing sangat berpengaruh ya Bu ya, kalau untuk kemajuan seperti itu. Iya, kalau saya melihat dari data dari BI rilis, 60% UMKM kita memang F&B. Kenapa seperti itu ya? Saya rasa dengan hipotesis bahwa memang sebenarnya nggak terlalu ribet ya F&B itu ya, karena kan hanya ya sebenarnya nggak hanya sih, saya juga nggak jago masak, tapi maksudnya kayak setiap rumah itu ada gitu minimal satu orang yang bisa masak, mungkin ibu atau mungkin nenek gitu. Jadi kita bisa banyak lah untuk resource-nya gitu ya. Jadi terdukung juga gitu dengan orang yang bisa masak dan bisa langsung dipasarkan
dan itu juga kebutuhan kita sehari-hari, pangan ya kan. Jadi ya dengan margin yang cukup besar, resource-nya ada, dan kebutuhan dasar juga pangan, dan skill juga ada, tinggal skill aja berarti kan yang bikin makanan tuh diolah sedemikian sehingga biar enak, itu ya sangat ini sih, sangat-sangat membantu perekonomian kita di Indonesia. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Mungkin di sini juga di Indonesia saat ini kan sangat besar untuk makanan ya Bu ya, untuk dijualkan. Karena anak-anak juga kebetulan di SMA itu terkadang ada Bu yang mungkin karena ada acara gereja, anak-anak tersebut menjualkan makanan untuk kebutuhan danus. Nah, katanya seperti I itu. see, danusan. Ya, danusan. Seperti Iya, Cynthia iya, ini iya. Bu, kebetulan yang sering danus. Oh, gitu. Nah, Iya, iya. mungkin lewat dari situ mereka punya pikiran ya Bu ya, kok saya seperti ini bisa menghasilkan uang. Nah, mungkin nanti ke depannya mereka bisa mencoba lebih tekun atau seperti apa gitu. Ini ada pertanyaan lagi Bu dari Febe kebetulan ya. Dari Febe mau tanya, cara mengetahui platform digital mana yang worth it untuk melakukan penjualan online. Kurang lebih seperti itu Ibu. Monggo bisa dijawab. Ya, terima kasih. Terima kasih Febriana untuk pertanyaannya. Untuk menjawab itu, mengetahui platform digital mana yang worth it untuk melakukan penjualan online, itu bisa disesuaikan dengan target customer kamu. Jadi kalau target customer kamu memang rata-rata dalam tanda kutip nongkrong gitu ya, nongkrongnya di Instagram, ya jual di Instagram berarti. Atau dia pengennya di Bukalapak gitu, misalnya memangnya e-commerce gitu ya, kan ada banyak nih, ada Blibli, ada Lazada, ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Shopee. Itu semua punya marketnya sendiri-sendiri. Jadi kalau Shopee ini rata-rata memang cewek ya. Rata-rata cowok tuh males gitu di Shopee karena banyak banget gitu distraksinya. Jadi itu memainkan behavior lagi, VB. Jadi kalau memang barang kamu itu untuk cewek-cewek ya harus diteliti lebih lanjut. Apakah cewek-ceweknya ini tipe yang suka terdistraksi, yang FOMO gitu. Kalau ada diskon, aduh ada flash sale, saya harus beli gitu. Bisa jadi. Atau kalau yang laki kan jarang-jarang ya kayak gitu ya. Ada flash sale lah, saya nggak butuh kan gitu. Jadi harus disesuaikan lagi. Kalau Bukalapak juga rata-rata buat yang cowok sangat-sangat lengkap ya. Tapi kalau Shopee rata-rata cewek, Tokopedia agak menyampur, tapi mungkin di yang menengah ke atas gitu. Itu semua teman-teman bisa cek harus memang research lebih jauh gitu. Jadi kalian juga harus mengerti betul kira-kira platformnya itu seperti apa dan siapa kira-kira audiensnya yang memang di sana dan apakah itu cocok dengan persona audiens yang teman-teman mau tuju. Ya, jadi jangan sampai kalau rata-rata yang laki itu jarang sih di Shopee karena kayak banyak distraksinya tuh tiba-tiba muncul klaim diskon atau tiba-tiba muncul flash sale ya atau tiba-tiba itu terlalu banyak ragamnya gitu ya atau mungkin kita cek kali ya, coba saya panggil deh satu yang laki, dia kalau beli di ini apa, saya mau ke Andre Valerian. Ada Andre? Ada, Kak. Oke. Andre, e-commerce-nya apa? Tokopedia kah? Shopee atau apa? Oh, Shopee. Oh, Shopee. Loh, kok Shopee dia? Oke, kita cek satu lagi ya. Oke, saya ke Benedictus Adrian. Coba ya. Ada Benedictus Adrian. Ya, laki ya ini. Benedictus, ada? Adrian. Ada Adrian. Benedictus Adrian. Atau mungkin di skip dulu ke Darius Hosea. Oh, ada. Ini Benedictus ya? Iya. Oke. Benedictus pakainya e-commerce apa ya? Tokopedia. Tokopedia. Oke, ini 1:1. Oke, ya, ini kan saya berdasarkan dari
riset yang terakhir ya. Ini dari Tokopedia dan Shopee-nya yang nge-spill gitu. Kira-kira audiens mereka itu siapa gitu. Tapi mungkin dia tidak menutup kemungkinan juga di Shopee juga ada. Mungkin ya memang barangnya ya ada di platform tersebut lengkap juga bisa jadi. Tapi yang jelas VB harus bisa memastikan kira-kira audiensnya itu seperti apa dan kira-kira dia atau mereka atau audiens VB itu sering memakainya di platform apa ya. Kalau misalnya tadi seperti Bene, kategorinya laki-laki, anak SMA, pakainya Tokopedia, berarti kalau memang itu ya kategori seperti Bene ya berarti VB harus ke Tokopedia. Tapi kalau kategorinya seperti tadi Mas siapa tadi yang awal ya? Mas Andre ya. Mas Andre ya berarti VB harus sesuaikan juga. Oh, ternyata ada juga nih laki-laki SMA yang sukanya di Shopee. Nah, kira-kira seperti apa personanya? Apakah dia memang barang itu memang banyaknya di Shopee atau bagaimana? Nah, itu harus riset lebih jauh. Tapi intinya VB bisa memaksimalkan pertanyaan ini dengan riset dulu ya. Jadi customer-nya siapa dan disesuaikan dengan platform yang dia gunakan sehingga kamu bisa maksimal. Ya, gimana VB? Udah jelas ya tadi Ibu Seril sudah menjelaskan bahwa itu tergantung perlu riset ya Bu Serli ya. Jadi customer-nya ya, audiensnya ya. Iya, karena Oke. ya secara fakta lapangan kan juga nggak selamanya laporan dari Shopee atau Bukalapak atau Tokopedia itu senada ya. Ini kenyataannya baru tanya 2 orang sudah beda. Satu di Tokopedia, satu di Shopee. Padahal secara brand mereka menjelaskan bahwa oh fokus kami memang di cewek. Oh di Tokopedia fokusnya memang campur. Oh di Bukalapak memang fokusnya di cowok gitu ya. Ya, itu harus diriset lebih jauh berarti. Oke, terima kasih Ibu atas pencerahannya. Baik, anak-anak gimana? Udah cukup jelas dari Ibu Seril yang sudah menjelaskan tentang banyak hal ya yang bisa membuka wawasan kita terkait digital marketing atau pemasaran ataupun startup, banyak sekali yang sudah disampaikan. Nah, di sini kebetulan kita sudah di penghujung acara ya Ibu ya. Mungkin ada closing statement Bu dari Ibu Seril untuk kita semua. Oke, mungkin closing statement-nya teman-teman banyak sekali yang saya lihat itu ketika masuk kuliah itu mengeluh untuk salah jurusan. Jadi saya lihat ada banyak kelas 11 juga ya. Mungkin ada baiknya teman-teman bisa untuk banyak eksplor di sekarang gitu ya. Jadi sehingga teman-teman itu lumayan mantap gitu untuk bisa menentukan langkahnya di depan. Jadi juga dengan bisa mengikuti webinar seperti ini kan kira-kira untuk manajemen bisa terspill ya, oh kira-kira belajarnya seperti itu, kira-kira bidangnya seperti ini. Mungkin yang tadi pagi di area kesehatan misalnya, yaitu teman-teman bisa ikuti sehingga nanti kira-kira pasti akan ada dari dalam diri itu akan ada seperti keyakinan sendiri gitu, oh kayaknya aku lebih cocok nih yang bagian kesehatan atau mungkin cocok nih bagian digital marketing gitu ya, sehingga itu nanti bisa membantu teman-teman untuk memilih nanti ketika lulus itu nggak terlalu abu-abu lagi gitu. Jadi mungkin ya semangat untuk ekspornya teman-teman dimaksimalkan sekarang sehingga nggak ada penyesalan lagi nanti-nantinya, nggak harus ngulang, nggak harus apa. Semangat selalu. Ya, terima kasih Ibu atas closing statement-nya. Baik, anak-anak, Pak Toto, kira ini sudah cukup banyak ya, sudah cukup banyak ilmu yang sudah kita dapat. Semoga apa yang sudah kita dapatkan pada kesempatan kali ini atau pagi hari ini bisa bermanfaat untuk ke depannya. Kurang lebihnya seperti itu, Bapak dan Ibu dari OKDW dan anak-anak sekalian. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada kesempatan kali ini, mohon bantuannya untuk doa ya. Saya mohon bantuan dari Ibu Jenny boleh untuk doa penutup. Ada Ibu Jenny? Oh, sepertinya tidak ada ya.
Baik. Iya, gimana Ada, Pak? oh ya. Mohon maaf, tadi saya terima telepon dulu. Oh, baik, Ibu boleh untuk doa penutup Ibu untuk kegiatan kita pada pagi hari ini? Oh iya, oke, boleh. Ya, mangga Bu. Oke, teman-teman semuanya dan Ju Sheryl dan pihak dari Universitas Kristen Duta Wacana, saya akan tutup doa secara Katolik. Yang lain memang nggak bisa menyesuaikan ya. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, selamat siang ya Bapak. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu sehingga pada acara siang hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya Bapak, apa yang kami sharingkan, apa yang kami terima, dan apa yang kami diskusikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kami di masa yang akan datang. Dan semoga acara pada siang hari ini merupakan langkah awal kami bersama UKDW untuk terus menjalin relasi menjadi lebih dekat kembali. Bapak, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya berkatilah dan senantiasa lindungi kami agar apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu dan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Jenny sudah menutupinya dengan doa. Anak-anak dan Bapak Ibu, sebelum kita close dari ruangan ini, kita leave dari ruangan ini, kita foto bersama dulu ya. Mohon dibuka kameranya. Boleh? Pak Operator, Bapak Rifa, boleh kita foto bersama? Yuk anak-anak, silahkan dibuka kameranya. Saya hitung sampai 3 ya. Saya hitung sampai 3 ya. Di On kamera anak-anak. ya, on kamera ya. Kita di slide yang pertama dulu ya, silahkan. Oke, Valen dan teman-teman yang lain silahkan buka kamera. Terima kasih Oven sudah buka. Cynthia, terima kasih. Yuk, yang lainnya yuk. Aldo sudah buka. Ya. Mari Bapak Ibu dan anak-anak kita foto ya. Siap, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Slide kedua anak-anak. Siap. 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Ibu Sheryl dan pihak UKDW dan Bapak Ibu dan anak-anak yang ada di sini. Terima kasih atas perjumpaan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Terima sekali lagi. kasih Terima Ibu kasih. Sheryl. Terima kasih Ibu. Makasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih.